Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bersua meskipun secara online dengan pembelajaran jarak jauh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar demi mencapai cita-cita kalian. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di awal tahun pelajaran 2021, saya ucapkan dulu selamat bagi kalian yang sudah naik ke kelas 11. Semoga di kelas 11 ini akan semakin baik dan semakin baik lagi. Perkenalkan juga, saya Ibu Sofi Mardiastuti yang akan mendampingi kalian belajar tentang panen dan pasca panen. Oke, panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan untuk semester gasal bersama saya Sofi Mardiastuti. Oke, baiklah. Sebagai pertemuan pertama, kita akan perkenalkan dulu tentang materi dan lingkup materi yang akan kita pelajari nantinya. Untuk panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelas 11 semester gasal, itu akan kita pelajari 3 KD, 3 kompetensi dasar, yang mana kompetensi dasar yang pertama itu adalah menganalisis tanaman siap panen, kompetensi dasar yang kedua menerapkan taksasi produksi tanaman perkebunan, dan KD yang ketiga menganalisis sarana dan prasarana yang digunakan. Total pertemuan pada semester gasal kali ini nanti adalah 18 kali tatap muka. Karena kita memiliki 3 KD, maka setiap KD akan kita selesaikan dalam 6 kali pertemuan. Berhubung ini pertemuan yang pertama, maka kita akan mulai masuk ke KD yang pertama. Tetapi sebelumnya, kita akan pelajari dulu. Kita awali dulu dengan perkenalan tentang pendahuluan, apa itu nanti yang disebut panen, bagaimana tujuan panen, prinsip panen. Kemudian akan kita ketahui juga indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah nanti seluruh materi pemanenan ini kita pelajari bersama. Nah, sementara yang ketiga adalah materi pokok itu sendiri yang akan kita pelajari itu apa saja. Pada pendahuluan kali ini, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang panen, kemudian cara panen, alat-alat yang digunakan untuk panen, dan seterusnya, pada kelas 11 awal ini, apakah kalian sudah tahu apa itu yang disebut sebagai panen? Apa tujuan dilakukannya pemanenan? Dan bagaimana prinsip pemanenan yang benar? Bagaimana? Kalau belum tahu, mari kita pelajari bersama. Definisi panen atau panen adalah mengambil dan memanfaatkan hasil budidaya tanaman dengan cara tertentu sesuai sifat atau karakter tanaman. Misalnya, kita menanam kopi. Pada waktu tertentu, kita mengambil buah kopi, memisahkan buah kopi dari tanaman induknya. Kita ambil buahnya, kita proses, kita manfaatkan. Nah, itu yang disebut sebagai panen. Kemudian, untuk tujuan panennya bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan tadi, pemanenan itu bertujuan untuk mengambil bagian hasil atau keseluruhan tanaman secara utuh dan mengumpulkannya dengan cara yang baik dan benar. Di sini ada yang diambil itu ada bagian hasil dari tanaman atau tanaman secara utuh. Contohnya, kalau kita mengambil buah kopi yang sudah merah dari tanaman, berarti kita panen atau memisahkan bagian hasil dari tanaman. Kalau kita mengambil buah kakao, berarti kita mengambil sebagiannya. Nah, bagaimana dengan tanaman secara utuh? Adakah tanaman yang
panen secara tanaman utuh? Ternyata ada. Misalnya, kita mengambil tanaman tebu dari keseluruhan batangnya. Kemudian mencabut tanaman genaf. Nah, itu nanti berarti kita memanfaatkan seluruh tanaman, bagian tanaman secara utuh, dan kita mengambilnya. Jadi di sini adalah panen dilakukan secara tanaman utuh. Kemudian, bagaimana dengan prinsip panen? Panen harus dilakukan secara cermat dan hasilnya harus secepat mungkin dilakukan perlakuan pasca panen. Nah, perlakuan pasca panennya juga harus yang baik untuk meminimalkan terjadinya susut bobot dan kerusakan pada hasil yang kita panen. Nah, ini pendahuluan sebelum kita masuk lebih lanjut. Artinya kita harus memahami dulu apa itu panen, tujuannya bagaimana, prinsipnya bagaimana. Kalau kita sudah ketahui prinsipnya, artinya setelah kita lakukan pengambilan bagian dari tanaman, kita ambil hasilnya, kita manfaatkan hasilnya, kita harus segera melakukan pasca panen. Nah, khusus di kelas 11 ini nanti kita akan mempelajari tentang pemanenan. Nanti dilanjutkan di kelas 12 tentang pasca panennya, karena panen dan pasca panen itu tidak bisa dipisahkan. Indikator pencapaian kompetensi untuk KD 3.1, nanti setelah kalian mempelajari keseluruhan materi pada KD 3.1 ini, diharapkan kalian mengidentifikasi tanaman siap panen, menentukan ciri kapan tanaman itu bisa dipanen. Kemudian mengidentifikasi kebun siap panen. Kalau kita punya kebun dengan populasi tanaman sekian, sekian persennya sudah menunjukkan kriteria panen, apakah kebun itu sudah siap atau belum? Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa mengkaji penyebab kebun tidak siap panen. Faktor-faktor apa saja nanti yang akan mempengaruhi kegiatan panen, keberhasilan panen, dan faktor-faktor apa yang menimbulkan kegagalan panen. Dan nanti setelah kalian pelajari, diharapkan kalian bisa mengkaji penyebab suatu kebun itu tidak siap dipanen. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir, nanti bagaimana kalian bisa menentukan upaya peningkatan agar kebun yang tadinya tidak siap panen jadi siap dipanen. Nah, untuk materi pokok pada KD 3.1 ini juga ada 3. Yang pertama, identifikasi tanaman dan kebun siap panen. Yang kedua, tindakan untuk mengatasi kebun tidak siap panen. Yang ketiga, nanti kita akan mempelajari penandaan dan sensus tanaman siap panen. Nah, untuk pembagian pertemuannya, pembagian waktu tatap mukanya berubah. Di KD 1 ini kita ada 6 kali tatap muka. Untuk pertemuan yang pertama sampai ketiga, nanti kita akan mempelajari tentang identifikasi tanaman dan kebun siap. Kita akan mempelajari ciri-ciri tanaman yang siap dipanen, baik dari ciri fisik, ciri visual, dan seterusnya. Kemudian, tindakan untuk mengatasi kebun tidak siap panen akan kita pelajari di pertemuan yang keempat, sedangkan pertemuan yang kelima dan keenam, dua pertemuan terakhir di KD 1, nanti kita akan pelajari tentang penandaan dan sensus tanaman siap panen. Nah, identifikasi tanaman kebun siap panen, kita akan mulai masuk ke pertemuan awal pada KD 1, di mana nanti kita akan menyelesaikan 3 pertemuan, 3 kali tatap muka, dengan materi inti berupa yang pertama, bagaimana mempertimbangkan atau menentukan saat panen yang tepat pada tanaman. Kemudian kita akan mempelajari kriteria panen secara umum pada pertemuan yang pertama. Sementara nanti pertemuan kedua dan ketiga, kita akan mempelajari kriteria panen berdasarkan karakteristik komoditas. Nanti akan berbeda manakala ada tanaman perkebunan semusim, ada tanaman perkebunan tahunan, kemudian masing-masing jenis tanaman perkebunan tadi dipisahkan lagi menjadi beberapa komoditas, masing-masing komoditas akan memiliki kriteria panen yang berbeda. Nah, itu akan kita pelajari 2 kali pertemuan pada pertemuan kedua dan ketiga. Baiklah, pada pertemuan yang pertama kali ini
kita akan mempelajari bagaimana mempertimbangkan atau menentukan saat panen yang paling tepat bagi tanaman. Nah, ada 3 pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertimbangan yang pertama adalah kriteria panen. Kriteria yang diperlakukan pada tanaman sesuai kebutuhan produksinya. Artinya, setiap tanaman memiliki kriteria panennya masing-masing. Tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Jadi, dengan kriteria panen ini, apakah suatu tanaman itu sudah menunjukkan kriteria siap panen atau belum? Disinilah nanti kita akan menentukan saat yang paling tepat bahwa tanaman siap dipanen. Kemudian pertimbangan waktu. Waktu di sini berkaitan dengan cuaca pada saat panen. Cuaca ini akan mempengaruhi bagaimana nanti kelancaran pekerjaan panen yang kita lakukan, juga akan mempengaruhi hasil dari apa yang kita panen. Misalnya pada saat kita memanen dalam kondisi cuaca cerah, nah itu nanti kerjaan pemanenan akan lebih lancar dibandingkan dengan kita memanen pada kondisi yang hujan. Demikian juga dengan kualitas hasil tanaman. Cuaca akan sangat mempengaruhi. Misalnya untuk pemanenan tanaman teh, daun teh itu dipanen pagi-pagi hari. Jangan sampai setelah siang hari, matahari sudah tinggi, baru dilakukan pemanenan. Ini akan mempengaruhi kualitas daun yang dipetik. Kemudian pada saat hujan, nanti kualitas hasil panen itu juga akan menurun karena terkena air hujan, biasanya hasil panen itu akan lebih cepat membusuk. Nah, dengan pertimbangan waktu yang tepat, meskipun nanti kriteria panen tanaman itu sudah menunjukkan siap dipanen, tapi kalau kondisi waktu saat panen itu cuaca tidak memungkinkan, ya sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Kemudian pertimbangan yang ketiga untuk menentukan saat panen adalah umur tanaman. Untuk beberapa jenis tanaman memiliki ketentuan pada umur tertentu sudah harus dipanen. Contohnya, misalnya rosella itu umur 2-3 bulan itu sudah harus dipanen. Untuk masing-masing komoditas akan berbeda, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar tentang kriteria panen secara umum. Kita tidak memandang tanaman itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan semusim maupun tahunan. Kita akan mempelajari kriteria panen secara umum. Bagaimana kita bisa menentukan tanaman itu siap panen? Ada beberapa indikator yang bisa kita tentukan. Indikator yang pertama adalah indikator visual. Artinya kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk panen suatu tanaman itu berdasarkan kenampakan indrawinya. Berdasarkan apa yang kita lihat. Misalnya nanti ada perubahan warna dan sebagainya. Kemudian berdasarkan indikator morfologis. Yang kedua, indikator morfologis itu kita melihat kondisi fisik tanaman. Bisa, contohnya nanti kekerasan buah, kemudian ukuran buah, kemudian bentuk buah atau ukuran daun, bentuk daun, kemudian tekstur atau kekasaran daun dan sebagainya. Nanti berdasarkan kriteria fisik atau morfologis dari tanaman sendiri, apakah bisa ditentukan tanaman siap panen atau belum. Kemudian yang ketiga, indikator kimiawi, yaitu artinya suatu tanaman bisa dipanen atau belum, itu bisa ditinjau dari kandungan senyawa tertentu yang terkandung dalam tanaman tersebut. Contohnya, misalnya kalau kita memanen kopi, nah di situ nanti karena kopi itu semakin tua dia akan semakin manis, maka buah kopi ini bisa kita ambil sampelnya, kemudian kita uji di lab berapa kadar gulanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau pada kakao, kandungan theobromine-nya seperti apa. Bahkan indikator kimiawi. Sementara yang keempat,
Indikator fisiologis ini berdasarkan laju respirasi maksimal saat memasuki umur fisiologis tanaman. Nah, panen yang paling tepat adalah dilakukan pada saat matang fisiologis. Sering kita dengar istilah seperti apa, nanti kita akan pelajari. Kemudian berdasarkan komputasi atau berdasarkan umur tanaman, kita akan bisa menentukan kapan tanaman itu siap dipanen dari umurnya. Bisa dari umur sejak dia ditanam maupun umur buah sejak bunga mekar. Jadi kita akan sama-sama bisa mengetahui kapan bisa dilakukan berdasarkan beberapa indikator. Tetapi tidak semua indikator kelima-limanya ini ditunjukkan oleh suatu komoditas. Misalnya, untuk kopi, apakah iya kopi itu dipanen berdasarkan indikator visual, morfologis, kimiawi, fisiologis, dan komputasinya? Bisa jadi kelima-limanya kita jadikan indikator. Tetapi kalau sebagai petani petani awam pada kebanyakan petani, itu yang paling sering digunakan adalah kenampakan indrawi. Artinya yang bisa dilihat oleh mata langsung, secara langsung, dan itu mudah dilakukan, itulah yang banyak petani kita jadikan patokan kapan tanaman itu siap dipanen. Nah, untuk kimiawi, fisiologis itu biasanya melalui uji laboratorium. Sementara yang morfologis, visual, dan komputasi umur tanaman ini yang sering dilakukan secara. Nah, kita lanjutkan. Nah, kriteria panen secara visual. Di sini visual tadi dikatakan bahwa kriteria panen itu berdasarkan kenampakan indrawi. Bisa dari penampakan ketika kita melihatnya. Contohnya terlihat adanya perubahan warna. Yang tadinya buah berwarna hijau berubah menjadi kuning. Berarti indikator visual. Yang tadinya daunnya hijau kemudian menjadi kecoklatan, kuning kecoklatan. Saatnya dipanen dia berubah menjadi kuning kecoklatan. Maka indikator ini yang disebut sebagai indikator visual. Kemudian adanya perubahan rasa. Ingat tadi kita indrawi tidak hanya mata. Bisa lidah sebagai indera perasa bisa kita gunakan. Adanya perubahan rasa pada komoditas yang kita panen, misalnya lebih manis pada daging kopi misalnya, itu menunjukkan perubahan rasa yang mana di sana indikator visual atau indikator secara indrawi bisa dijalankan. Kemudian ukuran buah sudah maksimal. Dari yang tadinya buah itu berukuran misalnya 2-3 cm, kemudian memanjang, membesar, hingga pada akhirnya dia berukuran maksimal, ukuran besar, maksimal, sudah bertambah ukurannya, nah ini bisa dijadikan sebagai indikator visual. Kita lanjutkan ke indikator fisik atau morfologis tadi. Yang pertama, misalnya kita dengan melihat lingkar batang tanaman karet. Nah, ini yang ditunjukkan pada gambar yang pertama. Di sini salah satu contoh kriteria fisik tanaman siap panen. Jadi lilit batangnya membesar. Kemudian dari kenampakan daun, dari kriteria daunnya. Daun yang tadinya tegar, tadinya kaku. Nah, setelah mendekati waktu panen, dia tiba-tiba melengkung ke bawah. Kemudian mulai muncul bintil-bintil pada permukaan daun. Nah, ini ditunjukkan pada contohnya tanaman. Pada gambar ini adalah tanaman kakao. Kemudian kriteria fisik berikutnya bisa berdasarkan tekstur buah. Tekstur buah yang matang siap dipanen biasanya lebih lunak, berlendir. Ini contohnya bisa dilihat pada tanaman kopi, buah kopi yang siap dipanen. Tekstur. Nah, kemudian indikator
morfologis berikutnya, misalnya ketegaran buah. Apakah buah itu mudah lepas dari tangkainya atau tidak? Jadi kita tunjukkan contohnya kelapa sawit. Kelapa sawit siap dipanen, biasanya muncul dan buah. Kemudian kriteria fisik berikutnya itu terdengar kocak. Buah apabila kita kucangkan, bagian dalamnya kocak, artinya biji-biji buah di dalam buah itu sudah mulai terlepas dari buahnya. Nah, kan juga dan untuk kriteria kimiawi tadi dikatakan bahwa kriteria kimiawi berdasarkan senyawa atau kandungan senyawa kimiawi tertentu dalam komoditas yang kita, misalnya kadar minyak sawit, kemudian kandungan asam lemak bebas, ini sawit kan kualitasnya semakin tinggi, bagaimana semakin ada kondisi ALB yang berapa persen tanaman itu siap dipanen itu kan. Kemudian kadar gula kemanisan akan mempengaruhi kemanisan komoditas yang kita. Kemudian zat-zat tertentu yang spesifik pada tanaman tertentu, misalnya tar, nikotin. Nah, ini berada pada komoditas tembakau misalnya. Katekin, kandungan kimiawi pada daun teh. Eugenol, pada cengkeh. Eugenin misalnya pada kakao. Kandungan-kandungan zat-zat ini akan bisa diketahui kadarnya melalui uji laboratorium. Dan inilah yang disebut sebagai indikator kimia. Indikator fisiologis. Indikator utama pada indikator fisiologis ini laju respirasi adalah laju respirasi. Indikator ini sangat baik diterapkan pada komoditas yang bersifat klimakterik. Saat komoditas mencapai masa fisiologis, respirasi mencapai kondisi klimaks. Respirasinya berada pada kondisi yang kalau laju respirasi suatu komoditas sudah mencapai klimaksnya, berarti tanaman siap panen. Kemudian indikator berikutnya tadi kita katakan komputasi dengan menghitung tanaman sejak tanam. Biasa kita sebut HST, hari setelah tanam, atau sekian bulan setelah tanam. Petani biasanya sudah hafal. Kemudian komputasi bisa juga dilakukan dengan menghitung umur buah sejak mekar. Contohnya, ada tanaman kakao, kita lihat, oh, ini mekar, awal mekar pada tanggal sekian, sekian bulan atau sekian hari setelah mekar, buah akan bisa berdasarkan umur buahnya atau umur buahnya. Ini dua indikator secara demikian untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang pertama, khusus bicarakan tentang kriteria panenan tanaman secara kita belum masuk kriteria tanaman secara per komoditasnya. Jadi kita akan pelajari. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari bersama kali ini, silakan dibuka pada bagian tugas daring pada aplikasi Jagarata. Di sana akan ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan dengan durasi sekitar jam pelajaran, karena kita ada 4 jam pelajaran dalam satu kali tatap muka. Selama maksimal nanti sudah harus dikirim via mail. Bisa kerjaannya dikerjakan kertas, kemudian difoto dan diupload, dikirimkan melalui si chat. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pelajaran pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini, bisa sedikit pesan kita, beri pengetahuan awal bagi kita sebelum
kita belajar atau mengetahui lebih lanjut seluk. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada selanjutnya dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.